الحمد لله مغيث المستغيثين وكاشف كرب المكروبين ومجيب دعوة المضطرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan sampai kalian mati meninggalkan dunia melainkan dalam kondisi muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita sepenuhnya meyakini tidak suatu pun yang terjadi di dunia ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi secara acak. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya tidak akan pernah lepas dari campur tangan Allah Azza wa Jalla. Baik yang kecil maupun yang besar, yang remeh maupun yang dahsyat, yang baik maupun yang buruk, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah poin penting dari iman kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla, di mana kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercipta tidak pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang maha luas, dan juga sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam kitab takdir Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Dan tidak ada satupun musibah yang terjadi di permukaan bumi dan juga yang terjadi pada diri kalian, melainkan semuanya telah tercantum di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Maka kaum muslimin, iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla adalah kacamata yang kita pergunakan untuk memandang semua fenomena dan kejadian di permukaan bumi ini. Sehingga di antara bentuk buahnya, seorang mukmin memiliki kemantapan hati dan juga keteguhan jiwa di dalam menghadapi setiap masalah dan musibah di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua meyakini kaum muslimin bahwasanya dunia adalah tempatnya ujian dan cobaan. Musibah akan datang silih berganti di dalam kehidupan dunia kita. Maka musibah merupakan keniscayaan di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 155 sampai 157. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Wabasyiris sabirin. Dan sungguh, kata Allah, kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa dan makanan. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar.
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu adalah mereka yang apabila ditimpa dengan musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, dan hanya kepada Allah pula kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka merekalah sejatinya orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Allah memuji mereka di hadapan para malaikat, dan mereka mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kaum muslimin meyakini dua poin ini tentang konsep takdir dan keniscayaan musibah di dalam kehidupan dunia, maka ini semua akan membuat seorang mukmin siap bahkan sebelum musibah datang menimpanya. Membuat seorang mukmin terlatih bahkan sebelum malang datang menghampirinya. Sehingga seorang mukmin tidak hanya bersabar atas semua takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka bisa menggapai derajat yang tinggi bernama ar-ridha. Mereka bisa meridhai, merelakan semua takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah demi musibah yang kita saksikan dan juga kita dengarkan, tersebarnya wabah penyakit, gempa bumi di berbagai daerah, banjir yang melanda banyak daerah, maka itu semua sejatinya kaum muslimin, selain takdir dan keputusan Allah, adalah tanda-tanda yang Allah kirimkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda tersebut melainkan sebagai bentuk agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui musibah-musibah dahsyat tersebut, Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang maha agungnya Allah, tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya, sehingga bertambahlah rasa takut dan harap orang-orang yang beriman kepada Allah. Segera mereka sadar dari segala kelalaian dunia, dan juga mereka segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, mengoreksi diri dan introspeksi, dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka kaum muslimin, mari kita pandang semua musibah yang datang sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi sampai ilmu dicabut. Dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis yang lain adalah dengan cara Allah mewafatkan para alim ulama sehingga ilmu dicabut dari permukaan bumi. Wa takthuruz zalazil. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai banyak terjadinya gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman. Dan juga hari kiamat tidak akan terjadi sampai waktu terasa singkat. Dijelaskan oleh Nabi di hadis yang lain, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, dan sepekan bagaikan sehari. Wa tadhharal fitan. Dan juga akan muncul fitnah demi fitnah. Sebelum hari kiamat akan banyak fitnah yang terjadi. Akan muncul Ya'juj wa Ma'juj, akan muncul Dajjal, sehingga orang-orang yang tidak beriman, mereka akan terjebak dalam fitnah-fitnah tersebut. Wa yakthural haraj wa huwal qatlul qatl. Dan juga di antara ciri hari kiamat lain yang disebutkan oleh Nabi, akan banyak timbulnya pembunuhan.
Hari ini bisa kita saksikan kaum muslimin, harga darah seorang muslim sudah begitu murahnya. Seseorang dengan mudahnya membunuh tetangganya, membunuh karib kerabatnya, dan tentu saja itu semua merupakan pertanda akan dekatnya datang hari kiamat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Ma nazala bala'un illa bidhanb, wa ma rufi'a illa bitaubah." Sebuah bencana tidaklah turun melainkan disebabkan oleh dosa, dan bencana tersebut tidak akan diangkat oleh Allah melainkan dengan taubat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bihudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فاخبطنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا واهد أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan sejajarkan shaf. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.